Ya, adik-adik yang di rumah dan kami semua yang ada di sini, kita mempersiapkan hati kita masing-masing ya. Sebelum kita mendengarkan cerita dari hambanya Bapak Pendeta Nyoman Sahrul, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu Bapa di sorga, atas segala berkat dan kemurahan-Mu Tuhan, di mana kami anak-anak sekolah minggu lewat live streaming ini Tuhan kiranya memberkati, menyertai kami, di mana saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semua, terlebih anak-anak kami, boleh mendengarkan dengan baik dan boleh mereka pakai di tengah-tengah kehidupan mereka untuk pertumbuhan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini berkati juga pendeta yang akan bawakan cerita firman-Mu. Curahkan Roh Kudus bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bisa bercerita dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawabnya. Biarlah Tuhan mau berkati kami semua. Inilah kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Iya, oke, amin ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab ya. Siapkan Alkitabnya. Kita akan dengarkan cerita Alkitab. Harus rajin baca Alkitab ya. Harus gemar baca Alkitab, karena Alkitab itu surat cinta loh dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Ya, oke. Namun sebelum kita dengar cerita Alkitab dari hamba Tuhan yang terkasih, Bapak Pendeta Nyoman Sahrul, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, kita angkat pujian buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu? Oke. Hai kawan, tahukah kamu? Sebuah buku yang indah dan menakjubkan. Buku yang kebenaran, Alkitab itulah namanya. Hai kawan, tahukah kamu? Sebuah buku yang indah dan menakjubkan. Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, saat ini kita mau dengar cerita Alkitab. Disilakan Bapak Pendeta yang wah ganteng ya hari ini. Bapak Pendeta pakai kuning emas. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini semua orang, anak-anak Tuhan bergembira, bersyukur. Pertama, karena Paskah. Pak Pendeta menyapa kalian semua bersama encik-encik yang ada. Selamat merayakan Paskah. Ya, rupanya kita perlu yel-yel juga. Kalau saya bilang selamat Paskah, encik-encik dan anak-anak menjawab Yesus bangkit. Ya? Oke. Selamat Paskah. Yesus bangkit. Luar biasa. Ketika kita merayakan Paskah hari ini juga kita bersuka cita, berhappy birthday karena GPID bersinode ke-56. Happy birthday buat GPID Jaya, maju terus, pantang mundur. Amin. Kepala gereja kita Yesus Kristus yang bangkit. Selamat Paskah. Yesus bangkit. Luar biasa. Baik, Pak Pendeta sekarang akan menyampaikan cerita Paskah. Nah, cerita Paskah ini tentu tidak diambil dari koran, tidak diambil dari majalah Bobo, tetapi dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada dalam
Alkitab, yakni Alkitab Perjanjian Baru dalam kitab Injil Matius. Saya ulangi, dalam kitab Injil Yohanes, ada juga di dalam kitab Injil Matius tentang kebangkitan. Tapi sekarang Pak Pendeta menyampaikan cerita ini dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18. Karena itu dengan tema yang ada, berpaling kepada Sang Hidup. Ketika kita hidup, kita memandang kepada Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, supaya kita terus bersinar dan menjadi berkat bagi sesama. Baik, Pak Pendeta akan mengajak kita terlebih dahulu. Kita akan jalan-jalan menuju ke Golgota. Golgota, tempat Tuhanku disalib. Nah ini Tuhan Yesus luar biasa, anak-anakku. Tuhan Yesus itu sebetulnya dia penuh kasih, dia penuh sayang. Ketika Yesus sayang kepada kita semua yang ada, rupanya ada orang-orang yang benci kepada Tuhan Yesus. Rupanya mereka tidak mengerti tentang kasih sayang yang Tuhan Yesus berikan. Sehingga ia dari Getsemani ditangkap, dibawa dengan penyesahan, ya, disesah, dicambuk, ya, dihukum dengan hukum salib. Setelah ia menjalani apa yang disebut dengan Via Dolorosa, jalan penderitaan, jalan salib, Yesus dengan 7 perkataan yang ada di kayu salib. Mudah-mudahan Enci-enci sudah ajarkan itu 7 perkataan Yesus di kayu salib ya Enci-enci. Halo Enci-enci. Ya, anak-anak juga harus ingat itu. Dan perkataan yang ada dari 7 perkataan yang ada di kayu salib, yang terakhir Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ketika disalib Yesus menyerahkan nyawanya, maka ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nah, kalau pada waktu itu setiap orang yang dihukum disalib, mati disalib, dikasih biar supaya burung nasar teto DP mayat. Tetapi ada seorang yang bernama Yusuf, luar biasa, dia sayang pada Tuhan. Dia datang kepada Pilatus, "Izinkan saya untuk menurunkan mayat Yesus." Nah, diizinkanlah Yusuf Arimatia untuk menurunkan mayat Yesus, dan hadir pada waktu itu juga pada malam-malam hari dilakukan penurunan mayat Yesus karena mereka takut kepada orang Yahudi. Ada juga Nikodemus, masih ingat tentang Nikodemus? Nikodemus itu orang luar biasa. Dia datang kepada Yesus juga pada malam-malam hari dengan mau mencari tahu bagaimana supaya boleh memperoleh hidup kekal. Nah, karena itulah Nikodemus juga ikut menurunkan mayat Yesus. Kemudian mayat Yesus itu dirawat, tidak sembarang juga. Jadi diberikan rempah, minyak wangi, dikafani. Lalu tentu mayat Yesus dibawa ke tempat kubur di mana Yesus akan dibaringkan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kubur zaman dulu itu hampir sama saja dengan, kalau siapa yang pernah ke Toraja? Ada orang Toraja sini? Orang Ambon ada, tapi Pak Pendeta yakin itu karena Pak Pendeta lihat itu kalau di statistik GPID itu
plural, ada orang Toraja, orang Mamasa, orang Manado, segala macam ya. Kalau pernah ke Toraja, mari saya ajak ke menuju kubur. Ya. Ketika mayat Yesus dibawa oleh Yusuf dari Arimatea dan sudah tentu dikafani dengan rempah-rempah, diberi pengharum supaya harum. Nah, ini kubur ini seperti ini dia. Ya. Ini batu besar. Coba saya ajak yang bodyguard kemari mengangkat ini. Coba angkat. Mari, sini. Fandi. Bodyguard dia ini. Berat ini. Kan cerita yang Pak Pendeta mau sampaikan pada saat ini buat kalian di hari Paskah ini. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Yesus, sudah tadi saya katakan bahwa Yesus wafat dibawa di bukit Golgota atau Kalvari. Pada hari Jumat dia wafat. Kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan, tentu dalam waktu yang beberapa hari, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ini Maria, dia pingin sekali pergi lihat kubur Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar, dia pergi lihat. Dia lihat, siapa ini? Batu penutup kubur ini tak pindah, sudah disingkirkan. Waktu itu Maryam nangis. Dia bilang, aduh, kenapa ini? Mayat Tuhanku sudah tidak ada. Siapa yang memindahkannya? Dia menangis dengan tangis yang luar biasa. Dia bersedih. Dan ketika itulah dia juga berlari. Dia berlari. Dia jumpai Simon Petrus. Dia bilang, Tuhan sudah tidak ada di sana. Saya sudah tidak melihat lagi dia ada di sana. Lalu Petrus, masih ingat Petrus? Murid Tuhan Yesus yang apa itu? Halo anak-anak. Coba perhatikan. Jangan dulu bermain. Ya. Petrus masih ingat siapa dia? Orang Kiren. Petrus yang sangat mengasihi Yesus. Dia bilang walaupun Yesus segala macam dia harus ikut. Tapi akhirnya dia menyangkal. Tapi waktu itu dia langsung lari. Dia pergi juga. Dia lihat ke sana. Ternyata dia juga memperhatikan di kubur itu sudah tidak ada lagi mayat. Kemudian pada waktu itu datang lagi murid-murid yang lain. Dia masuk juga dan murid yang lain itu ke kubur dan dia menjadi percaya bahwa sudah tidak ada lagi Tuhan yang dikubur. Kubur sudah kosong. Sehingga di situ mereka pada waktu itu mulai belum mengerti rupanya. Mereka belum mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Seperti lagu tadi toh, jangan kitab suci cuma disimpan di buffet. Jadi harus dibaca.
baca kitab suci. Karena di kitab suci sudah katakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu ketika mereka teringat apa yang dikatakan oleh kitab suci, mereka pulang. Ya, kedua murid itu pulang dengan tentu percaya bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Kemudian terjadi lagi di mana Yesus menampakkan diri lagi kepada Maria Magdalena. Ada yang nama Maria Magdalena sini? Ya ada. Oh, ada. Kalau ya pergi di Toraja banyak murid-murid Yesus di sana. Di Manado juga banyak. Iya, di Manado juga banyak, di Sangir juga banyak. Iya toh? Saya yakin itu ada pasti di GPID yang bernama Maria Magdalena. Nah, ketika Maria Magdalena, Maria dia berdiri dekat kubur yang ada, dia juga menangis. Waduh, kenapa sudah tidak ada lagi Tuhanku ini? Siapa yang mengambil dia? Dia menjenguk ke dalam kubur. Di situ anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. What happened? What happened? Apa yang terjadi anak-anak? Di situ terjadi tampak olehnya. Ada 2 orang malaikat berpakaian putih. Ada berapa malaikat anak-anak? Iya, 2 malaikat yang berpakaian putih. Seperti inci-inci ini pakai pakaian putih dia. Ya, jadi yang seorang itu duduk di sebelah kepala dan yang lainnya itu di sebelah kaki mayat Yesus dibaringkan. Nah, ketika itu malaikat berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Apa jawab Maria? Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sedihnya Maria berkata, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu. Dia diambil, aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Setelah itu anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan bersama cincin yang ada di situ, dia berkata ketika dia mulai, jika dia menghadap ke sana toh, bagaimana kalau dia menoleh? Tak, dia menoleh ke samping anak-anak. Lihat, perhatikan ini di kubur yang ada ini. Apa yang terjadi anak-anak? Di situ malaikat Tuhan ketika dia sudah berkata jangan menangis ya. Di situ kembali kita jumpai ada malaikat yang berdiri. Di situ dia katakan, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Nah, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, ya. Kalau dikubur, kalau di Talise ada pengatur taman di sana. Kalau di kota-kota besar itu ada itu tukang taman apa namanya? Bukan taman kubur, taman Eden di sana, gitu. Ada penjaga taman kubur, ditata supaya menarik. Di situ juga jadi tempat pariwisata. Nanti kalau inci-inci misalnya suka jadi turis, ya pergi ke sana, no? Nah, disitulah malaikat Tuhan mau menyatakan bahwa ketika malaikat Tuhan mengatakan bahwa jangan menangis, malaikat Tuhan menyapa dia, "Hai Maria." Lalu
si Maria menyapa juga dengan kata Rabuni. Rabuni apa artinya? Itu pinter. Guru. Karena Yesus itu adalah guru besar itu. Kalau sekarang dia profesor itu, guru besar dia. Nah, dalam situasi seperti itulah Yesus dia berkata kepada Maria. Dia katakan begini, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Luar biasa. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan bersama encik-encik yang ada, juga orang tua yang ada, generasi milenial yang ada. Ternyata kita punya Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Tadi sudah dicontohkan Pak Pendeta dengan Andi badannya besar. Kalau mau angkat batu ini berat sekali. Yang mampu mengangkat itu hanya malaikat. Jadi jangan lagi ada yang bilang, mayat Tuhan Yesus dicuri. Tidak. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Jadi kalau ada orang yang bilang, Tuhan Yesus itu dicuri mayatnya, baru orang Kristen bilang dia bangkit, dia bilang hidup. Baca kitab suci. Ingat itu, di kitab suci inilah kita melihat Yohanes pasal 20 ini bercerita tentang kebangkitan. Ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian nanti ada cerita, Enci akan bercerita nanti selanjutnya ya. Kalau Pak Pendeta cerita sekarang panjang, ya kan? Durasinya panjang. Kemudian ada Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang tentu di sini ada Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ada yang nama Thomas di sini? Ada palingan, karena yang di sini rupanya tidak ada di rumah, ya toh? Jadi ketika Thomas dia tidak percaya, tapi 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri, baru dia percaya. Karena itu Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi orang juga ini, walaupun kita orang tidak lihat lagi Tuhan Yesus, tapi orang percaya, orang beriman kepada Tuhan Yesus. Kita harus berpaling kepada Sang Hidup. Anak-anakku bersama Cinci dan juga orang tua, mama, papa, kakak, adik, oma, opa, Yesus mati dan bangkit supaya kita hidup, supaya kita bersinar dan menjadi berkat bagi sesama kita. Luar biasa ini, supaya kita jadi orang Kristen, anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, harus dengar-dengaran sama enci yang ada di sekolah minggu, sama mama, papa, kakak, oma, opa, iya semuanya. Jadi harus rajin belajar ya, sehingga kita dalam hidup ini terus bersinar, terus jadi berkat. Karena kalian ini harapan GPID Gereja Protestan Indonesia Donggala. Hari ini kita peringati sudah bersinode selama 56 tahun. Luar biasa. Hampir lansia ini. Iya toh? Jadi harus semakin dewasa pikiran. Bukan berarti anak-anak tidak dewasa. Ada orang yang
rambut putih, masih pikiran anak, tapi anak-anak ada yang masih anak-anak tapi sudah dewasa. Lihat ini, kita generasi ini, Jibril, ada Jibril datang luar. Iya, mature Jibril, lihat jadi luar biasa. Jadi dengan demikian anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus, dengan alat peraga yang ada, tadi Pak Pendeta sudah mengajak kita menuju ke salib di Bukit Golgota dan menuju ke kubur Yesus. Ternyata di kubur Yesus ini sudah kosong. Kubur Yesus tentu dalam hal ini malaikat Tuhan, ada malaikat yang menggulingkan batu ini dan malaikat mengatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit, Yesus itu sudah hidup. Bahkan Yesus sendiri ada di belakangnya Maria ketika Maria bingung, menangis. Oh, ternyata Tuhan Yesus yang dia tidak kenal, tapi Yesus sudah mengatakan seperti katanya ini, janganlah engkau memegang aku. Rupanya ini Maria dia pingin pegang Yesus, tapi Yesus tahu, jangan dulu dong, gitu. Nah karena itu nanti ayat hafalan Enci akan ajarkan ya, ayat hafalan untuk kelas kecil, ya, ayat hafalan untuk kecil yang ada di ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Nanti itu ya di ayat 15. Nanti Cici yang akan mengajarkan. Kemudian untuk yang kelas besar itu ada di juga cerita tadi Yohanes pasal 20 di ayatnya yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku," dan seterusnya.